Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar baik yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu kabar baik. Menpan RB dan DPR RI sepakat bahwa tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1 tetap dapat NIP dan digaji segini oleh Pemda. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar baik datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI soal pengangkatan tenaga honorer. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPD RI dengan Menpan RB pada 3 Desember 2024, Menpan RB menjawab komitmen dari Kemenpan RB untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Anggota Komisi 1 DPD RI, Jaliaka Maharani, bertanya kepada Menpan RB terkait peserta gagal seleksi P3K dapat NIP. Saya baru baca berita tadi, judulnya "Jangan Sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP." Apakah ini benar, apa tidak, dan apakah NIP tersebut jadi jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan dan digaji setara P3K? Ujar anggota Komisi 1 DPD RI, Maharani. Menpan RB menjelaskan bahwa sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo, pemerintah akan menerima sekitar 1,7 juta honorer atau tenaga non-ASN. Sebanyak 1,7 juta formasi yang telah disediakan oleh Kemenpan RB, tetapi menurutnya dari pemerintah daerah atau Pemda tidak memenuhi formasi yang sudah disediakan. Jadi sekitar 1 juta saja formasi yang mereka atau Pemda ajukan, ungkap Rini Widiantini. Menpan RB menjelaskan bahwa pengangkatan P3K 2024 ini dikhususkan bagi tenaga honorer yang sudah terdata dalam database BKN. Terkait dengan sisa tenaga honorer yang tidak bisa masuk formasi P3K 2024, untuk saat ini pihaknya Kemenpan RB sedang menunggu RPP Manajemen ASN yang sudah diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana dengan sisanya yang tidak terpenuhi? Tentunya
Kami sedang menunggu RPP yang sudah diusulkan kepada Bapak Presiden, kata Menpan RB. Yang nantinya di sana akan ada format dengan paruh waktu. Sepanjang tenaga honorer tersebut akan mendaftar kepada formasi yang sudah disediakan dan itu akan menjadi formasi P3K paruh waktu, lanjut Menpan RB. Adapun kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K 2024 diprioritaskan secara berurutan bagi 1. Pelamar prioritas, yaitu P1 guru dan D4 bidan pendidik klinis 2023. 2. Ex-THK 2 terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempatnya bekerja. 3. Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. 4. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Dikatakan bahwa pelamar atau tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Berdasarkan penyampaian Menpan RB di atas, bisa dibilang honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1 masih ada kesempatan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan mendapatkan NIP. Terkait dengan pembayaran gaji P3K, sebelumnya pihak BKN telah menyampaikan bahwa pembayaran gaji P3K tergantung dari instansi masa yang mengangkat pegawai tersebut atau instansi masing-masing yang mengangkat pegawai tersebut. Jika diangkat oleh instansi pusat, maka gaji akan dibebankan ke APBN. Sedangkan jika diangkat oleh instansi daerah, maka gaji akan dibebankan ke APBD disalurkan oleh Pemda. Namun, untuk besaran gaji P3K paruh waktu masih menjadi pembahasan antara Kemenpan RB dengan Kementerian Keuangan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB dan DPD RI untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Yaitu kabar baik, Menpan RB dan DPD RI sepakat honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1 dapat NIP dan digaji segini oleh Pemda. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.